Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Aprilia dengan NIM 4012011101 dari kelas Hukum 6C dengan mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Baik, di video kali ini aku akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama, perbedaan kajian pustaka dan tinjauan pustaka dalam skripsi. Yang kedua, aku akan membahas tentang metode penelitian hukum. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih perbedaan antara kajian pustaka dan tinjauan pustaka dalam skripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pustaka sendiri artinya merupakan semua buku, karangan, dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, atau kejadian-kejadian. Sedangkan menurut ensiklopedia, kajian pustaka merupakan sebuah konsep dalam bidang ilmu, yakni kumpulan bahan-bahan rujukan dan perkakas. Perbedaan keduanya, apabila kita telusuri bahwa kajian pustaka sendiri mengkaji daftar-daftar kepustakaan yang ada di dalam skripsi kita. Tentunya yang berkaitan dengan topik atau judul penelitian kita, dari buku penelitian-penelitian terdahulu dan sumber-sumber lainnya. Begitu juga dengan sumber-sumber tulisan yang ada di internet. Jadi, bab yang menggunakan judul kajian pustaka, subbabnya harus menggunakan kajian teori. Sedangkan tinjauan pustaka, bab yang menggunakan judul tinjauan pustaka, di bagian teorinya harus menggunakan subbab atau subjudulnya tinjauan teori atau landasan teori. Di subbab landasan teori yang dipaparkan atau diuraikan lebih dalam dibandingkan yang menggunakan kajian teori. Baik, pokok pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang metode penelitian hukum. Jadi, metode penelitian hukum sendiri digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif dan juga empiris. Jadi, untuk melakukan suatu metode penelitian hukum, kita membutuhkan suatu data dan juga bahan hukum. Yang pertama kita akan bahas tentang apa sih itu data hukum. Jadi data hukum itu sering digunakan dalam penelitian-penelitian ilmu sosial. Data hukum sendiri dibagi menjadi dua, data hukum primer dan juga data hukum sekunder. Data primer itu data yang diperoleh dari sumber pertama, misalnya melalui wawancara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang menjelaskan data primer. Misalnya diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, jurnal, dari buku-buku referensi atau artikel-artikel lainnya. Kemudian yang kedua ada bahan hukum. Bahan hukum itu bahan yang hanya berisi tentang peristiwa-peristiwa hukum dan hanya dikenal dalam penelitian hukum. Jadi bahan hukum ini tidak dikenal dalam penelitian-penelitian sosial. Bahan hukum sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama bahan hukum primer, kedua bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan otoritatif seperti peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Jadi intinya bahan hukum sekunder ini itu sebagai pendukung dari bahan hukum primer. Misalnya dari buku referensi, artikel-artikel, dan dari hasil penelitian. Kemudian bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier itu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan juga menjelaskan bahan hukum sekunder. Jadi bahan hukum tersier ini bersumber dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan yang menjelaskan konsep-konsep tentang hukum.